Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 22 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Smart Grid di Singapura dengan beranggotakan Dea Amelia, Dea Septika, Preti Saharayanti, Rara Mutia, dan saya sendiri Tina Asisah. Next. Dengan outline-nya, yang pertama itu ada latar belakang, kemudian yang kedua itu ada dasar teori, kemudian ada yang ketiga itu ada metode penelitian, dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Next. Baiklah. Kemudian saya serahkan kepada teman. Baiklah, yang pertama latar belakang. Smart grid adalah grid yang transparan, mulus, dan memungkinkan aliran dua arah seketika dari sistem informasi energi yang memungkinkan industri tenaga untuk mengelola pengiriman energi secara efisien dan memberdayakan konsumen untuk memiliki lebih banyak perintah atas keputusan energi mereka. Smart grid itu menggabungkan komunikasi canggih dan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi waktu nyata dan memungkinkan keseimbangan pasokan dan permintaan pada jaringan listrik. Jaringan pintar adalah versi jaringan listrik konvensional yang disempurnakan secara digital dengan lapisan jaringan komunikasi yang menutupi jaringan tradisional. Singapura telah menetapkan untuk mengembangkan solusi energi yang kompetitif, biaya untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, dan memperluas pilihan energi. Dua strategi utama adalah transisi energi Singapura, termasuk peningkatan fokus pada gas alam, termasuk LNG, dan penyebaran setidaknya 350 MW energi surya pada tahun 2020. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama, jaringan listrik di Singapura. Pertama-tama, jaringan listrik di Singapura pada SAIDI dan SAIFI. Jaringan listrik di Singapura saat ini termasuk yang paling andal dan kuat di dunia dengan sistem cerdas dan sudah terpasang di jaringan pembangkit dan transmisi. Kinerja grid jaringan listrik Singapura jauh melebihi kota dan negara lain. Jaringan transmisi dan distribusi Singapura terdiri dari sistem 400 kV, 230 kV, 66 kV, 22 kV, dan 6,6 kV dengan kabel yang membentang lebih dari 15.000 km. Selanjutnya, keunikan dari sistem tenaga Singapura adalah sebagian cerdas dan sebagian besar sistem transmisi dan distribusi berada di bawah tanah. Kehilangan jaringan dilaporkan hanya sekitar menunjukkan kinerja jaringan historis Singapura dalam hal indikator 3%. Kinerja jaringan Singapura dalam hal indikator gangguan seperti sistem Average Interruption Duration Index 1 atau SAIDI dan sistem Average Interruption Frequency Index 2 atau SAIFI adalah salah satu yang terendah dengan waktu gangguan rata-rata kurang dari 16 detik per pelanggan pada tahun 2017. Gambar di samping merupakan SAIDI dan SAIFI di Singapura. 2. Jaringan pintar di Singapura pada NCRGY Market Authority atau EMA. Di Singapura, Energy Market Authority EMA dibentuk untuk meliberasi pasar listrik guna mempromosikan pasokan listrik yang andal, aman, dan efektif. Energy Market Company atau EMC didirikan untuk menghubungkan antara pembuat dan pembeli listrik untuk memberikan alternatif dari tarif yang diatur dari SP Service. Pasar grosir listrik memungkinkan konsumen untuk membeli listrik dari pengecer listrik yang berfluktuasi setiap setengah jam. Saat ini, di Singapura, konsumen komersial atau industri dengan konsumsi listrik bulan rata-rata 2.000 kW, sekitar SGD 550 memenuhi syarat.
Yang ketiga, ada sistem energi cerdas di Singapura. Next. Jaringan listrik di Singapura terdiri dari lebih dari 20.000 kilometer kabel bawah tanah yang menghubungkan lebih dari 9.800 gardu induk di jaringan transmisi distribusi. Sekitar sistem cerdas saat ini dipasang di setiap transmisi dan distribusi. Sistem cerdas masa depan perlu dipasang di koneksi Istamil dan sistem integrasi generasi terdistribusi atau DG. Permintaan listrik tahunan saat ini adalah 42 watt-hour atau TWh. Jaringan Singapura saat ini dapat menampung hingga 350 megawatt peak atau MWP. Energi listrik terbarukan seperti fotovoltaik atau MV. Berikut merupakan gambar 5 yang menggambarkan sistem energi cerdas. Baiklah, selanjutnya penggerak utama untuk jaringan pintar Smart Grid di Singapura. Jaringan pintar menyediakan sistem kontrol canggih dan jaringan komunikasi yang diperlukan untuk mengisi daya banyak EV dengan cara yang tidak menciptakan. Tidak seperti teknologi jaringan konvensional yang tidak mampu merespon lonjakan permintaan, infrastruktur pengisian daya yang lebih baik akan memberikan stabilitas ke jaringan melalui manajemen yang lebih cerdas dalam bentuk pencocokan pasokan listrik secara instan. Jaringan pintar akan memfasilitasi persaingan retail penuh kepada konsumen melalui pengukuran pintar. Pengukuran cerdas semacam itu dapat membantu mengurangi permintaan puncak dan mendorong efisiensi energi melalui respon permintaan aktif. Selain itu, manajemen energi yang ditingkatkan memungkinkan keandalan jaringan yang lebih baik dan manajemen pemadaman melalui penggunaan beban yang lebih dapat diinterupsi untuk menangani lonjakan permintaan seketika yang tiba-tiba. Penelitian dan pengujian teknologi jaringan pintar di Singapura akan memungkinkan penerapan, yaitu yang pertama, sebuah infrastruktur pengukuran tingkat lanjut atau AMI dan merespon permintaan sebagai pendukung utama jaringan yang berfokus pada konsumen pengelola. Yang kedua, integrasi dan kontrol pembangkitan terdistribusi dan energi terbarukan ke dalam jaringan. Yang ketiga, integrasi infrastruktur pengisian EV ke dalam jaringan. Next. Selanjutnya, proyek jaringan pintar yang ada di Singapura. Pada bulan 2009, Energy Market Authority atau EMA meluncurkan proyek percontohan sistem energi cerdas atau IES dengan tujuan untuk menguji berbagai teknologi jaringan pintar untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur jaringan listrik Singapura. Secara khusus, proyek percontohan IES berupaya mengembangkan dan menguji komponen jaringan cerdas sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran tingkat lanjut dan infrastruktur komunikasi. Yang kedua, sistem manajemen respon permintaan. Yang ketiga, sistem manajemen untuk sumber energi terdistribusi. Next. Baiklah, untuk selanjutnya, implementasi proyek IES. Titik fokus proyek ini dipilih di Nanyang Technological University, NTU, yang memiliki kemampuan penelitian dan teknologi untuk memfasilitasi pengujian berbagai aplikasi dan solusi jaringan pintar. Di luar lokasi NTU, percontohan juga akan ditempatkan di lokasi lain, termasuk Cleantech Park yang berdekatan di Jalan Bahar, serta bangunan perumahan. Komersial dan industri tertentu ini memfasilitasi evaluasi yang komprehensif dari berbagai aplikasi dan metode komunikasi untuk figurasi bangunan yang berbeda. Misalnya bangunan multihunian, misalnya perumahan HDB, dengan banyak penggunaan dalam jarak dekat. Total anggaran untuk proyek percontohan IES adalah $30 juta. Didanai oleh pemerintah dan Singapore Power.
Berikut adalah tabel rencana implementasi proyek IES. Fase pertama, 2010 sampai 2012. Implementasi infrastruktur yang memungkinkan yaitu cerdas, meter, dan sistem komunikasi. Yang kedua, membuat protokol komunikasi pengukuran cerdas dan standar. Fase kedua, 2012 sampai 2013. Yang pertama, memperkenalkan aplikasi Smart Grid untuk perumahan pelanggan, tampilan pemantauan di rumah dan pilihan paket harga listrik. Yang kedua, memperkenalkan aplikasi untuk industri dan komersial pelanggan, seperti sistem manajemen energi yang ditingkatkan dari sistem otomasi untuk pemantauan dan kontrol. Next. Proyek percontohan intelijen energi sistem, IES. Ini di mana EMA bermaksud untuk secara progresif meluncurkan solusi yang dapat diterapkan untuk Singapura seputar IES, termasuk pembukaan lebih lanjut pasar retail listrik untuk persaingan dan memungkinkan rumah tangga untuk menikmati manfaat kompetisi. Proyek percontohan ini akan meletakkan dasar untuk sistem energi yang lebih cerdas di Singapura dan membawa kemampuan jaringan listrik ke tingkat berikutnya, sehingga memastikan bahwa infrastruktur listrik siap untuk masa depan. Berikut adalah gambar dari manajemen keseluruhan proyek IES 8. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.